Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana atas nikmatnya, atas hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini setelah kita bersama-sama melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah, dan juga kita alhamdulillah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengadakan kajian rutinan yang rutin setiap minggu kita laksanakan di masjid ini. Dan alhamdulillah sekarang insyaallah minggu yang pertama di tahun 2024 ini tentunya insyaallah punya kesemangatan baru ya untuk mengaji, untuk sama-sama lebih mendalami hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Tentunya ini juga harapan bisa menjadi sebab-sebab keteguhan iman kita, keteguhan hati kita dalam menjalankan agama. Hadirin bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga semoga salawat dan salam selalu tertumpah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarganya dan para sahabatnya, dan juga tabi'in dan tabi'at tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka hingga hari kiamat. Hadirin bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini akan saya menyampaikan yaitu kajian tentang seputar haji dan umrah. Ini juga haji dan umrah ibadah yang merupakan kewajiban bagi haji, kewajiban bagi setiap umat Islam. Bahkan naik haji merupakan rukun Islam yang kelima, yaitu jadi sangat dituntut semua orang Islam itu untuk melaksanakan kewajiban ini. Tapi bagi orang yang mampu melaksanakannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan manusia yaitu untuk pergi melaksanakan ibadah haji, kurang lebihnya demikian. Liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk menjalaninya. Bagi orang yang tidak punya kemampuan maka tidak kewajiban. Tapi bagi orang yang mampu dalam menjalankan ibadah haji, ini tentu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Ini juga hikmah
Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala tidak diwajibkan seluruh umat Islam. Seluruh umat yang memeluk agama Islam tidak serta-merta diwajibkan semuanya seperti melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Ini juga hikmah dari Allah. Coba dibayangkan kalau diwajibkan semuanya tanpa syarat, maka tentu kita kelimpungan. Ya harus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah haji gitu. Tapi karena ada hikmah Allah, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, umat Islam yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji yaitu bagi orang yang mampu menjalani ibadah haji tersebut gitu. Ibadah haji sebenarnya ibadah yang jarang kita laksanakan ya, atau jarang-jarang kita laksanakan, jarang dilaksanakan oleh umat Islam. Ibadah haji yang hanya dilaksanakan setahun sekali itu ibadah haji. Namun kalau umroh itu kapan saja bisa melaksanakan umroh. Walaupun ini bukan kewajiban, tapi ada sebagian ulama yang juga mewajibkan umroh juga. Haji wajib, umroh wajib. Begitu. Namun menurut pendapat jumhur ulama, itu umroh itu tidak diwajibkan. Ya. Jadi yang wajib hanyalah haji. Itu pun haji bagi orang yang mampu. Walaupun demikian, haji jarang kita laksanakan. Ini saya menyampaikan kajian ini ya mungkin biar ada keinginan yang lebih kuat lagi agar dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji ya. Karena apa? Orang apabila punya keinginan yang terus-menerus, insya Allah itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya keinginan untuk melaksanakan ibadah haji ya, insya Allah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun yang Allah kehendaki ya. Jadi kadang-kadang orang yang secara zahir tidak punya, dari sisi materi tidak ada, tapi mungkin karena keinginan kuatnya Allah wujudkan begitu. Jadi di dalam Islam itu ada ibadah yang namanya ibadah haji ya. Jadi walaupun demikian ya, mengetahui hukum-hukum haji walaupun kita jarang melaksanakannya itu juga sangat penting. Mengetahui hukum-hukum berkaitan dengan haji ini juga sangat penting. Di antaranya juga agar kita punya andil untuk melestarikan ajaran-ajaran agama Allah. Ya, jadi tradisi keilmuan agama kita punya tradisi untuk selalu menyampaikan ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu agama, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat. Jadi yang diambil kesimpulan dari situ, sampaikan kepada orang lain apa yang kita ketahui tentang agama kita. Jadi agama yang disampaikan itu bukan hanya agama yang kita laksanakan sehari-hari, tidak. Tapi begitu banyak ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang seandainya kita nak infakkan seluruh umur kita untuk mempelajari agama Allah, sejak kita lahir sampai kita meninggalkan alam dunia ini, tentu itu tidak ada selesai-selesainya saking banyaknya ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang harus dipelajari oleh umat Islam, oleh pemeluknya sebenarnya. Namun yang kita mendesak untuk mempelajari yaitu berkaitan dengan ajaran-ajaran agama yang menjadi kewajiban kepada kita dalam melaksanakan ibadah sehari-hari, seperti ilmu tentang sholat dengan sebeluk-beluk hukumnya,
banyak sekali ilmu-ilmu tentang sholat, banyak sekali ilmu tentang zakat, tentang wudhu, tentang taharah, ya, banyak sekali. Sehingga tradisi seperti ini kita ikut andil untuk melestarikan ajaran agama Allah, ya, untuk melestarikan ajaran agama Allah. Walaupun ibadah itu tidak atau jarang-jarang kita laksanakan, ya. Ini juga diantara tujuan saya menyampaikan tema yang jarang kita adakan kajian tentang tema itu, tapi ini diantara tujuannya yaitu agar kita sama-sama punya andil untuk melestarikan agama Allah, gitu. Baiklah, ini bagian sebenarnya dulu pernah saya sampaikan juga mengenai haji dan umroh, yaitu bagian pertama. Mungkin sekarang bagian yang kedua, ya, yaitu di dalam Islam, di dalam berkaitan dengan haji itu ada yang namanya mikot. Mikot apa? Batas tempat. Jadi di dalam melaksanakan ibadah haji ada batas tempat, ada batas waktu. Kapan seorang itu bisa memulai niat haji? Itu sudah ada batas-batasnya yang namanya mikot. Jadi ada mikot zamani, ada mikot makani. Ada batas dari sisi waktu, ada batas dari sisi tempat. Kalau sisi waktu berkaitan dengan haji, yaitu di bulan-bulan haji. Yaitu bulan apa bulan haji? Dari bulan Syawal sudah bisa niat haji, ya, bulan Syawal. Cuman konsekuensinya sejak niat haji itu maka tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang di dalam haji sampai tahallul nanti. Baru kalau sudah tahallul, seandainya sholat, ya, seandainya sholat, mulain itu dari takbiratul ihram. Jadi dimulailah niat dari situ, takbiratul ihram. Sampai bisa berbicara, bisa apa setelah assalamualaikum, assalamualaikum. Itu bisa berbicara lagi, bisa ngobrol lagi. Tapi ketika kita sedang sholat, maka diharamkan berbicara. Tidak boleh berbicara apapun, ya, tidak boleh berbicara. Bilang umpama lagi sholat, ya, sering husuk-husuknya, ada cecak jatuh di depannya, langsung bilang, aduh, astagfirullah. Tidak boleh itu, batal sholatnya. Mengapa? Karena di dalam sholat itu tidak boleh berbicara kecuali bacaan-bacaan sholat. Itu tidak boleh. Ada orang menggil salam langsung waalaikumsalam, itu tidak boleh ketika sholat. Gitu. Sampai nanti salam. Begitu juga haji. Haji itu ketika kita melaksanakan ibadah haji, aturannya selama kita belum salam seandainya sholat atau dikatakan tahallul, itu ada hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dilakukan, gitu, yang bisa membatalkan ibadah haji atau punya konsekuensi lain, gitu ya. Seperti umpama harus sanksinya harus menyembelih binatang atau berpuasa dan lain semacamnya. Itu semua aturan itu sudah ditetapkan di dalam syariat dan telah diajarkan oleh baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya juga mengenai ibadah haji ini, itu semata-mata kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana aturan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal yang pertama itu mengenai mikot. Ada kata-kata mikot. Mikot yaitu batas, ya. Jadi ada batas waktu, ada batas tempat. Jadi kalau ada orang mau haji atau umroh, itu ada mikotnya. Dari mikot itu kita mulai niat dari mikot, ya. Tidak boleh melewati dari mikot. Nah, itu baru niat dari mikot.
Ya. Walaupun memang kalau sebelum mikot bagaimana? Niat sebelum mikot. Jadi seandainya sholat takbiratul ihram dari sebelum mikot. Jadi niatnya niat ihram. Ihram haji atau ihram umroh. Itu niat ihram. Maksudnya sudah niat sejak mikot itu bahwa saya dari sini akan memulai ibadah haji. Saya dari sini ingin memulai ibadah umroh. Mikot. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Ini batasan itu ini di sini diriwayatkan di dalam hadis disebutkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinah dzal Hulaifah. Rasulullah menetapkan mikot bagi penduduk Madinah yaitu nama mikotnya Dzul Hulaifah. Jadi mulai umroh atau mulai haji kalau mau penduduk Madinah ya mikotnya dari Dzul Hulaifah. Jangan melewati dari Dzul Hulaifah. Begitu. Kalau melewatin, kalau disengaja, maka wajib balik lagi ke Dzul Hulaifah yang sekarang dikenal dengan Abyar Ali, ya, Abyar Ali, begitu. Jadi di situ mikotnya. Di situ ada masjidnya, ada ada toiletnya dan semacamnya yang sangat luas sekali, sehingga orang yang mau ibadah umroh dari Madinah, umpama dari sini mau umroh ke Madinah duluan. Jadi di Madinah nanti pas mau ke Mekah, umroh itu kan dilaksanakan di Mekah. Jadi nyampe di tempat di mikot itu mulai niat. Kalau niat umroh mulai niat dari Dzul Hulaifah atau Abyar Ali sekarang dikenalnya di situ, berhenti di situ, disunnahkan untuk mandi di situ, kemudian niat dari situ, baru labbaik Allahumma labbaik, disunnahkan memperbanyak membaca talbiyah. Apa itu talbiyah bapak-bapak ibu-ibu? Talbiyah itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu disunnahkan. Jadi sejak itu sudah seakan-akan sudah takbir kalau sholat. Jadi dari mikot itu tidak boleh melebihin dari mikot. Kalau orang melebihi dari mikot tanpa niat ihram, maka balik lagi, ya, balik lagi ke situ. Kalau enggak nanti harus bayar fidyah namanya. Bayar fidyah. Fidyahnya beda dengan fidyah seperti berpuasa, orang meninggalkan berpuasa mama beda, ya. Gitu. Jadi fidyahnya seperti menyembelih kambing dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir miskin di situ. Itu mikot bagi ahli Madinah. Kalau orang ahli Syam itu mikotnya Juhfah, seperti dari kalau sekarang dari Syria, dari Palestina, itu Syam, ya. Itu mikotnya dari Juhfah namanya. Kemudian ahli Najd itu Qornor Manazil, dari bagian timur. Itu Qornor Manazil, seperti dari Riyadh, kalau di Saudi dari Riyadh bagian timur. Termasuk juga insya Allah dari Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia mau umroh haji itu mikotnya dari sana. Jadi tidak boleh melebihin Qornul Manazil atau sekarang dikenal mungkin dengan as-sail, ya. Sail itu tidak boleh melebihi dari situ, baru mikot dari situ. Jadi niat dari situ. Bagaimana kalau naik pesawat terbang? Nah, ini. Wallahu alam, kalau saya mungkin belum pernah dari Indonesia, ya. Jadi mungkin biasanya mah kalau fatwa-fatwa ulama itu niat dari atas pesawat. Jadi sudah niat ihram, niatnya itu dari atas pesawat, biasanya sudah ada pengumuman, ya. Ada pengumuman bahwa sebentar lagi atau berapa menit lagi sudah kita memasuki mikot. Jadi harus siap-siap. Jadi biasanya kalau jemaah haji atau umroh itu sudah berpakaian ihram dulu dari sebelumnya. Sebelum melewati ihram
sudah berpakaian ihram dulu. Kalau laki-laki dan perempuan, laki-laki ya harus pakaian yang tidak berjahit, ya, tidak boleh berjahit. Seluruh pakaian yang berjahit harus dilepas, ya. Jadi hanya memakai pakaian seperti handuk, ya, handuk. Jadi ada 2 helai biasanya. Kalau sekarang, jadi ada yang disarungkan, ada yang diselendangkan, begitu. Itu sudah mulai niat dari kornor manazil, ya. Jadi niatnya dari sana, dari atas pesawat. Seperti Madinah, umpama sekarang di Madinah sudah ada kereta cepat. Bagaimana cara niatnya di mana? Di Abyar Ali. Nah, kalau niat naik kereta cepat dari Madinah ke Mekah yang diperkirakan hanya beberapa menit atau satu jam atau 40 menitan, ya. Di situ jadi niatnya bagaimana? Jadi sebelum naik kereta, karena keretanya itu tidak berhenti di tempat mikot, maka sebelumnya itu sudah siap-siap, ya. Sebelum sudah memakai pakaian ihram dan lain semacamnya, ya, boleh memakai wangi-wangian terlebih dahulu, boleh. Karena kalau sudah niat ihram tidak boleh pakai wangi-wangian. Kalau pakai wangi-wangian maka nanti ada dendanya, begitu. Ada denda. Jadi kalau sebelumnya boleh, sebelum niat ihram. Niat itu kan sudah niat mau ihram umroh atau ihram haji, begitu. Jadi kalau naik kereta, jadi dari sebelumnya sudah niat terlebih dahulu, baru nanti memakai pakaian ihram terlebih dahulu. Baru nanti setelah lurus sejajar dengan mikot, baru dari situ niat, ya, niat di situ. Atau kalau kata ulama, niat dari sebelumnya juga nggak apa-apa, untuk hati-hati, karena kan kalau kereta cepat kan begitu cepat lewatnya. Mungkin dari stasiun ke Kornul Manazil hanya butuh berapa menit saja. Ke mikot di Madinah hanya butuh beberapa menit saja. Tahu-tahu sudah melewatin. Jadi dari situ harus niat terlebih dahulu. Gitu. Jadi kalau Najat itu Kornul Manazil juga dari Indonesia, karena dia dari wilayah, dari arah timur itu mikotnya yaitu ketika sejajar dengan Kornul Manazil. Kalau orang Yaman itu Yalamlam. Hunna lahunna waliman ata alaihin, sabda Rasulullah. Dan mikot-mikot itu bagi mereka dan orang yang datang dari selain dari mereka tapi dari arah mereka, bagi orang yang ingin haji atau umroh. Jadi di sanalah mikotnya. Itu yang pertama. Wa man kana dzuna dzalik famin haitsu ansha, dan barang siapa yang tempat tinggalnya itu di luar atau di dalam mikot. Jadi seperti orang tidak di luar mikot tempatnya, tempat tinggalnya atau rumahnya, maka ia mikotnya dari tempat itu. Seperti contohnya orang Jeddah itu sudah dekat dengan Mekah. Biasanya memang rata-rata kalau dari Indonesia mau umroh itu langsung ke Mekah, ya bandaranya di Jeddah, begitu. Bandaranya di Jeddah. Jeddah itu sudah masuk di dalam mikot, batas yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah di dalam Kornul Manazil. Jadi umpama Kornul Manazil di sini, kemudian Baitullahnya di bundaran Cibiru, ya. Jadi Jeddahnya sekitar di Cibiru Hilir. Itu jadi udah mikotnya di sini, mikotnya. Jadi Mekahnya di Cibiru Hilir. Jadi Jeddahnya ya sekitar di UPI, umpama di UPI lah. Gitu. Jadi di dalam mikot. Jadi kalau bagi orang yang ada di dalam mikot,
rumahnya, tempat tinggalnya, maka ketika ingin melaksanakan haji atau umroh, jadi mulainya dari tempat itu. Jadi tidak harus balik lagi ke sini. Orang Cibiru Hilir mau umroh, nggak harus balik lagi mulai dari sini, tidak. Orang yang mulai dari sini bagi orang yang lebih jauh dari sini, mama dari Pos Indo, mikotnya di sini mau umroh apa namanya? Sedangkan itu Baitullahnya, Ka'bahnya di bundaran mama ya, gambaran biar gampang dipahami. Jadi ke sini dulu. Kalau orang yang lebih jauh dari sini, di luar sini harus ke sini mikotnya. Tapi kalau orang di dalam sini ya dari rumahnya. Dari rumahnya mikotnya, seperti orang Jeddah mau umroh mau haji ya, dari rumahnya baru niat ihram, pakai pakaian ihram dulu di situ ya, lakukan sunat-sunat ihram, kemudian baru niat dari situ, niat setelah itu labbaik Allahumma labbaik, baca sampai nyampe di Mekah nanti. Wa man kana dzalika wa min haitsu ansha hatta ahalla Makkah min Makkah, sampai orang ahli, sampai orang Mekah sendiri, penduduk Mekah, maka ihramnya juga dari Mekah. Nah, ini ihramnya dari Mekah, kecuali orang Mekah ini mau mukim di Mekah, atau kalau orang Indonesia kerja di Mekah, mau haji bagaimana, mau ihram bagaimana. Jadi kalau orang Mekah sendiri, iya dari Mekahnya. Kecuali kalau mau ihram, mau umroh. Kalau mau haji, ya niatnya dari Mekah. Dari hotel, kalau orang Indonesia mama nginep di hotel atau kerja di hotel. Mau haji, ya niatnya dari situ, dari tempat itu. Tapi kalau mau umroh, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau mau umroh, itu harus keluar Mekah. Mekah itu kan dinamakan tanah haram, tanah mulia, tanah suci. Ada batasan-batasan di situ yang dinamakan tanah halal. Ya. Jadi kalau orang penduduk Mekah sendiri mau umroh ini caranya ihramnya itu keluar dulu dari Mekah ke tanah halal. Ada batas tanah halal di situ. Itu yang namanya itu Tan'im. Kalau dari arah sana, arah timur kayaknya ya, itu harus ke Tan'im dulu, baru niat ihramnya dari sana. Mau umroh gitu. Kalau mau haji ya dari Mekah. Kalau mau haji ihramnya dari tempat nginep. Tapi kalau mau umroh itu harus keluar dulu dari tanah haram, harus keluar sampai batas tanah haram, tanah halal. Itu ada batasnya, yaitu dari Tan'im. Ataupun kalau dari arah Jeddah itu mungkin namanya Ji'ronah, ke Ji'ronah dulu ya. Di situ juga ada masjid, ada apa? Ada masjid, ada toilet yang luar biasa banyak. Dari situ baru niat ihram, dimulainya dari sana gitu. Hadirin Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai mikot makani, mikot dari tempat. Ya, mikot. Semua aturan itu ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti dan patuhi. Jadi dalam masalah ibadah itu semuanya ngikutin apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketetapan Rasulullah itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh membuat aturan-aturan sendiri dalam masalah ibadah. Karena dalam masalah ibadah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Atiiullah wa atiiur rasul." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian juga ada permasalahan-permasalahan bagi orang yang ingin pergi ke Jeddah tapi tidak ada niat sebelumnya untuk melaksanakan umroh.
Ini banyak seperti sekarang umpama ada forum di Jeddah orang Indonesia. Jadi pergi ke sana tidak ingin melaksanakan ibadah umroh dari Indonesia karena ada forum, ada pertemuan, atau mungkin ada misi perdagangan, atau punya kerabat di situ, pergi ke sana, ya. Atau kalau sekarang kan seperti umroh itu kan sangat mudah, nggak seperti dulu ya. Kalau sekarang saya dengar kabar itu orang transit di Jeddah itu bisa melaksanakan umroh. Umpama sekarang dari Indonesia mau ke Turki, tapi disiasatin ikut pesawat Saudi biar mendaratnya di Jeddah. Di situ selama mendarat di Jeddah, karena selama transit tentunya ngatur tiketnya ya harus harus diatur. Mungkin transit bisa 3 hari. Itu selama transit di situ bisa melaksanakan umroh, gitu. Bisa melaksanakan. Jadi tidak harus ikut travel dari Indonesia. Jadi ada keputusan baru seperti itu katanya, ya. Jadi orang mau ke Eropa, orang mau kemana, jadi cuma transitnya di Jeddah dulu, baru selama transit itu dibolehkan oleh otoritas Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah umroh. Tapi wallahu alam, saya nggak pernah mengalami sendiri, tapi dengar berita demikian, ya. Jadi transit baru bisa melaksanakan umroh. Jadi bagi orang yang punya misi perdagangan umpama ke Jeddah, ya. Jeddah kan sudah di dalam batas mikot. Itu kalau tidak ada niat umroh, nanti ada niat umrohnya setelah nyampe ke Jeddah, maka mikotnya dari Jeddah, gitu. Tapi kalau sudah ada niat dari Indonesia untuk umroh, jadi yang lebih kuat utamanya itu umroh, maka itu tidak boleh melebihi, tidak boleh melewatin Qornul Manazil untuk niat ihram. Jadi harus niatnya itu dari atas pesawat, gitu. Niat untuk umroh, banyaknya umroh, ya. Untuk umroh harus dari sana. Jadi kalau tidak ada niat untuk umroh dari Indonesia, kemudian niat umrohnya itu setelah nyampe di Jeddah, maka mikotnya yaitu dari Jeddah, baru pakai pakaian ihram dari Jeddah dan niat segala macam dari situ, gitu. Ini juga permasalahan-permasalahan yang harus harus dihati-hati seperti itu. Jadi mengenai mikot Jeddah menurut fatwa ulama itu bukan mikot Jeddah itu. Jadi bagi orang yang di luar Jeddah mau melaksanakan ibadah umroh maka harus dari mikot, yaitu mikotnya kalau dari Indonesia itu Qornul Manazil. Kemudian kalau dari Madinah itu Dzul Khulaifah atau Abyar Ali dan lain semacamnya. Itu mikot yang harus dimulai dari sana ibadahnya, ya. Harus dimulainya dari sana, harus niat dari sana, niat dari mikot. Kalau melewati mikot tanpa niat, maka ada sanksi yang harus kita taatin, yaitu harus menyembelih kambing, ya, fidyah. Harus membayar fidyah, yaitu dengan menyembelih kambing seperti kambing kurban yang cukup untuk dikurbankan, baru dagingnya itu dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir miskin di Makkah, dibagi-bagikan kepada orang-orang di sana. Hadirin Bapak Ibu sekalian, setelah mikot bagaimana? Mikot, setelah nyampe di mikot udah niat ya laksanakan kewajiban haji. Kalau umroh ya langsung ke Mekah, langsung tawaf mungkin setelah dari hotel itu, selama dari itu tidak boleh melaksanakan hal-hal yang diharamkan. Tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh bercukur rambut, ya. Tidak boleh, kalau umrohnya suami istri tidak boleh ngumpul gitu. Tidak boleh ngumpul dalam artian melaksanakan hubungan, tidak boleh sampai bertahallul, ya.
Kapan tahallulnya? Yaitu tawaf sa'i dulu, tawaf 7 kali. Setelah itu mungkin yang disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat, sunat tawaf. Setelah itu sa'i 7 kali kan, sa'i. Setelah itu baru cukur rambut, itu baru namanya tahallul. Ya, cukur rambut. Kalau perempuan sedikit cukurnya dipotong aja walaupun sedikit. Kalau laki-laki itu dipotong juga, cuman disunnahkan di botak. Itu kalau bagi laki-laki disunnahkan di botak, tapi tidak di botak juga tidak apa-apa, asalkan sudah tahallul. Setelah itu baru bisa memakai pakaian biasa begitu. Jadi selama itu tidak boleh pakai, sampai celana dalam pun itu tidak boleh. Ini banyak orang kadang-kadang lupa atau tidak tahu. Banyak jemaah haji itu memakai pakaian ihram tapi masih pakai celana dalam. Itu tidak boleh, ya. Jadi memang harus benar-benar itu tidak ada pakaian yang berjahit yang dipakai. Begitu. Tidak ada pakaian yang berjahit yang dipakai selama ihram. Itu baru setelah tahallul baru bisa. Kalau bagi yang haji itu masih lama, tahallulnya masih lama. Nunggu minimal itu sampai lebaran. Gitu. Nunggu minimal sampai lebaran. Kalau bagi jemaah haji. Biasanya niat ihramnya kalau jemaah haji itu dari tanggal 8. Ya, tanggal 8 bulan haji sebelum lebaran 2 hari. Atau ada yang tanggal 9. Tanggal 9 baru ihram dari situ. Maksudnya seandainya sholat baru takbiratul ihram dari tanggal itu. Ya. Baru takbiratul ihram. Jadi kalau kita berangkat haji tanggal 8 dari sini bisa aja nyampe tanggal 9 di Saudi. Ya, nyampe di situ ihram bisa aja dari situ. Jadi masih ada waktu, ya. Jadi minimal tanggal 9 sudah harus ada di sana. Itu tahallulnya juga lama, nunggu sampai minimal sampai lebaran. Nah, itu sampai melaksanakan tawaf ifadah gitu. Ada mungkin tanggal 11-nya, ada mungkin tanggal 12-nya orang baru melaksanakan tahallulnya gitu. Jadi intinya semua apa yang dilaksanakan dalam ibadah itu kita harus mengikuti ajaran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah haji, yaitu Rasulullah bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dari saya cara-cara ibadah manasik kalian. Jadi cara melaksanakan ibadah haji, manasik haji dan umrah itu harus kita taat kepada yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya demikian, kita harus benar-benar tunduk dan patuh. Dan juga ada syubhat, sedikit syubhat gitu. Kadang-kadang ada orang mengira orang melaksanakan tawaf itu seakan-akan itu ibadah kepada Ka'bah. Itu jangan dikira beribadah kepada Ka'bah. Jangan. Berdoa kepada Allah di depan Ka'bah seakan-akan minta ke Ka'bah. Itu jangan, bukan, di dalam ajaran Islam itu bukan. Jadi mengelilingin Ka'bah itu semata-mata aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Bukan berarti itu kita menyembah sampai kadang-kadang tawaf itu berdesak-desakan. Itu bukan berarti mengelilingin apa yang disembah Ka'bah. Bukan. Itu semata-mata taat kepada Allah. Karena aturannya demikian, maka kita harus laksanakan. Ya, harus kita laksanakan. Umpama contoh juga orang yang mencium Hajar Aswad. Itu hanya disunnahkan. Ada sebagian jemaah haji itu katanya kalau tidak mencium Hajar Aswad itu belum sah hajinya. Bukan demikian, ya. Bukan demikian. Orang mencium Hajar Aswad itu karena semata-mata sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat aja kepada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana katanya Umar bin Khattab itu dalam sebuah riwayat datang ke Hajar Aswad. Hajar Aswad itu ada di sudut Ka'bah, ya, di sudut Ka'bah setelah rukun Yamani ada di sudutnya di situ. Datang di situ, langsung beliau mengusap Hajar Aswad, menyentuh, kemudian mencium. Mencium maksudnya meletakkan bibirnya, ya, bukan hanya mencium itu dengan nggak harus dicium, sebenarnya diletakkan bibirnya begitu ke Hajar Aswad.
Dia bilangnya apa? Umar bin Khattab berkata, seandainya saya tahu bahwa engkau adalah batu biasa, kamu itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini, maka saya juga tidak akan melakukan. Jadi Umar bin Khattab itu melakukan demikian itu semata-mata karena mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua itu ada landasannya, bukan hanya semata-mata karena mencium hajar aswad apa, tapi tidak punya landasan. Banyak orang kadang-kadang tidak punya landasan karena hanya melihat orang lain mencium sampai berkeyakinan bahwa kalau tidak mencium hajar aswad itu hajinya tidak sah. Itu sudah tidak benar, ya, sudah tidak benar. Jadi apa yang dilakukan itu harus diniatkan semata-mata mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Umar bin Khattab, kalau seandainya saya tidak melihat Rasulullah, saya tidak mungkin saya mencium hajar aswad ini. Jadi intinya demikian, dari kajian pada hari ini itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa apa yang kita laksanakan itu semata-mata mengikuti apa yang telah dilaksanakan atau dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi haji juga begitu, ya, haji. Jadi mengelilingi Ka'bah tawaf itu bukan diartikan menyembah Ka'bah, awas. Bukan diartikan menyembah Ka'bah. Ka'bah itu makhluk, bukan sembahan. Karena di dalam Islam tidak boleh menyembah kepada yang tidak patut disembah. Ka'bah tidak patut untuk disembah, tidak bisa berbuat apa-apa. Hajar aswad tidak patut untuk disembah, tidak bisa berbuat. Yang tidak berhak untuk disembah di dalam Islam tidak boleh. Yang bisa disembah hanyalah yang maha kuasa, yang maha pencipta, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang mengatur kehidupan kita. Itulah hanya satu yang berhak di dalam agama kita untuk disembah. Sehingga apa? Sehingga orang yang melaksanakan ibadah haji itu bukan berarti menyembah Ka'bah, bukan berarti menyembah hajar aswad. Orang yang melaksanakan itu semata-mata karena mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian terdidiklah hati kita dan pikiran kita untuk selalu mengikuti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan agama, melaksanakan ibadah sehari-hari. Demikian mungkin sedikit mengenai mikot. Jadi sekarang saya hanya menyampaikan mikot, ya, tentang mikot, bahwa ini karena sangat penting sekali, karena banyak orang lupa tentang mikot ini, ya, bahwa dimulai dari kapan niat haji atau umroh itu banyak orang tidak tahu. Jadi dimulai dari mikot. Ketika dari mikot baru mulai seperti takbiratul ihram kalau sholat. Melebihin dari itu maka harus balik lagi ke mikot. Kalau enggak maka harus membayar fidyah. Kalau tidak membayar fidyah dan lain semacamnya melebihin dari mikot, tentu umrohnya tidak diterima, tidak sah, ya. Umrohnya atau hajinya tidak sah. Karena di antara syarat-syarat diterimanya sebuah amalan harus sesuai dengan ajarannya yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.